Baik, pertama-tama kita akan mencari soal yang pertama dulu, ini tentang piecemeal acquisition. Nah, jadi untuk langkah yang pertama sendiri, kita harus mencari fair value dari ETMA HF. Nah, jadi fair value dari ETMA HF itu dia akan memperoleh 45% dan harganya 90.000, berarti fair value-nya sama dengan 220.000. Nah, lalu kita mencari yang untuk calculate any gain or loss. Jadi yang pertama ya, gain or loss to revaluate investment. Berarti dari revaluasi investasinya, berarti gain or loss dari revaluasi investasi. Nah, berarti kalau kita akan coba cari carrying value-nya dulu. Carrying value-nya itu kan dia bulan Februari itu kan 5%. Di angka 10.000. Persen. Nah, lalu di bulan Agustus dia itu sebesar 10% kan. Berarti dia 21.000. Nah, berarti kalau misalnya kita total, dia carrying value-nya dia punya 31.000. Tapi kalau untuk hitung fair value-nya 15% dia kan. Jadi ini maksudnya sudah 15% ya. 15%-nya ini berarti 15% dikali dengan tadi fair value yang MHF-nya 220.000. Nah, kita bisa dapat sama dengan 33.000. Nah, lalu untuk gain or loss dari revaluasi ini kita tinggal ini saja dari 31.000 tadi dikurang 33.000 tadi dikurangin dengan 31.000. Nah, lalu kita bisa dapat selisihnya sebesar 2.000. Berarti nanti jadi gain or loss-nya ini nanti diakui pada bagian di laporan laba rugi pada tanggal 30 September. Ini maksudnya pada tanggal akuisisi ya. Nah, lalu kita coba cari lagi income. Ya, income from Hetma HF pada tahun 2014. Nah, untuk cari income Hetma HF kita akan membuat tabel dulu. Nah, jadi kita akan bagi jadi beberapa periode ini dari Jan 1 ke Februari 15. Lalu dari Februari 15 ke Agustus 10. Terus dari Agustus 10 ke September 30 ya. Lalu ini Oktober tanggal 1 sampai Desember 31. Nah, jadi ini kan kalau misalnya bulannya, jumlah bulannya ya, ini kita pakai hitungan yang bukan, saya pakai perhitungan bukan yang pakai pendekatan bulan, misalnya 6 bulan, 3 bulan, atau misalnya saya pakai sampai koma-koma juga. Berarti ini kalau misalnya dihitung jadi 1,5 bulan. Terus tadi kalau misalnya dari ini periodenya sekitar 5,83. Lalu untuk yang periode yang ketiga ini 1,67 dan di sini 3. Nah, berarti kalau misalnya dari setahun, berarti ini kalau misalnya ini per 12 ya maksudnya ya. Berarti 1,5 per 12.
Berarti ini 1,5 bagi 12. Lalu ini sama juga. Nah, lalu di sini kita bisa lihat kepemilikannya ya. Persentase kepemilikan ini kan 0. Terus di sini 5%. Ya. Lalu di sini 15%. Ini maksudnya kumulatif ya dia. Di sini dia ada 60%. Dia maksudnya konsolidasi yang nih. Nah, untuk net income-nya kan sama ya pada periodenya ya. Nah, lalu income-nya. Nah, kalau di sini berarti 0. Nah, ini tadi berarti kalau dihitung jadi 1458. Berarti ini 1253. Terus di sini berarti 9.000 ya. Nah, lalu untuk menghitung income yang diakui, ini berarti kan income yang diakui sebagai income from investment dia, berarti dia sebelum konsolidasi ya. Berarti dia dari 1458 tadi ditambah 1253 ditambah dengan 2000 yang tadi. Nah, berarti total income from ETMA HF ini sama dengan 4.711. Ya, 4.711. Nah, lalu ini kita ke soal yang ketiga. Ini nilai investasi di ETMA. Nah, karena pada tanggal 30 September dia kan Victor ini kan memperoleh kontrol ya. Nah, jadi dia ETMA HF itu dikonsolidasi. Nah, berarti kalau misalnya kita hitung nilai investasi pada tanggal akuisisi, nah kita pakai beberapa komponen ya. Kalau misalnya tadi fair value-nya dari 15% tadi itu kan 30.000. Nah, terus kalau misalnya pembelian 45% baru tadi kan 99.000 ya. Nah, yang September 30 yang common stock. Nah, berarti kalau misalnya total investmentnya dia kan 60%. Berarti dia sebentar, ini 33.000. Berarti dia sebesar 132.000. Nah, berarti kalau untuk verifikasinya dia 60% kali 220.000 ya. Dan tadi di atas.
Berarti sama dengan 132.000 nih. Iya, benar. Nah, berarti setelah September 30 tadi, karena dia dikonsolidasi, berarti nilai investasi ini dieliminasi di laporan konsolidasi. Dan dia akan digantikan dengan aset atau liabilitas at MHF secara penuh. Nah, cuman kalau misalnya dia ditanya di buku induk atau parent only, berarti dia nanti nilai investasi akhirnya itu bisa berarti 132.000 nanti ditambah bagian laba dari Oktober sampai Desember tadi kan 9.000, berarti jadi 141.000. Berarti kalau misalnya nilai investasi akhirnya tadi 132.000 ditambah dengan 9.000 tadi yang saya bilang sebelumnya, berarti jadi 141.000. Ya, ini hasil akhirnya. Nah, lalu di soal yang kedua ini kita akan mencari soalnya ya. Nah, ini dia soalnya, kurang lebih seperti ini diketahuinya. Nah, ini yang pertama kita cari persentase kepemilikan Nora NYRT setelah transaksi ya dia. Nah, kita pertama hitung jumlah sahamnya dulu ya. Saham dari Nora NYRT. Nah, berarti dia itu kan 70% dari 70% dari 9.000 ya dia ya. 70% dari 9.000 outstanding stocks. Berarti kita dapat 6.300 ya. Nah, lalu kita cari saham NCI-nya, tapi yang sebelum transaksi. Nah, ini kan dia berarti kalau di sini sahamnya 70%, berarti sisanya 30% dikali 9.000 berarti sebesar 2.700 ya. Nah, lalu kita Benz ini kan dia membeli 1.000 saham dari NCI-nya. Berarti kalau misalnya dia dibeli, saham NCI-nya kan berkurang, saham Noranya tetap tapi. Nah, berarti kalau misalnya kita buat tabel perbandingannya, saham Noranya coba. Terus saham NCI perempuan. Berarti kan dia ada treasury ya dia ya. Nah, kalau misalnya kita buat perbandingannya dia, tadi kan saham Nora kan 6.300. Nah, tapi kan dia tetap tidak berkurang dong karena dia saham biasa 6.300 juga berarti. Nah, yang justru berkurang tuh saham biasa, saham NCI-nya karena dia kan dibeli sama Benz ya. Berarti kan kalau misalnya dibeli 1.000 berarti kita kurang 1.000 aja. Berarti jadi 1.700. Nah, lalu treasury-nya kita total, berarti ini di sini sebelum dibeli dia 9.000, dia ini 8.000 ya. Sorry kok treasury. Oh, maksud saya ini treasury stocknya, maaf. Treasury stocknya dia itu 0, tapi di sini 1.000. Karena tadi yang dari pembelian yang tadi. Maksud saya yang tadi 9.000 dan 8.000 itu totalnya. Maaf sebenarnya.
9.000, di sini 8.000. Nah, jadi kita cari persentase kepemilikan yang baru ya. Berarti kan kalau misalnya dari 70% ya tadi ya, 70% kan dia awalnya sebelumnya. Nah, sesudah ada pembelian tadi, karena saham yang dibeli dari NCI tadi menjadi treasury stock, setelah dihitung-hitung berarti 6.300 dibagi dengan 800 ya. Berarti 6.000, maksudnya 6.300 dari 8.000. Berarti sekitar 78,75%. Ini untuk presentasi yang barunya. Nah, lalu untuk yang kedua, ini kita prepare jurnal ya, prepare jurnal entry. Nah, lalu kita di sini bisa hitung perubahan equity dari Benz dulu, karena dia kan tadi kan ada treasury stocknya ya dia ya. Nah, berarti kalau misalnya berarti kalau misalnya perubahan kasnya itu 1.000 dikali dengan 60, kan 60 per share dia. Berarti kita dapat 60.000. Nah, lalu kita hitung investment yang seharusnya berdasarkan presentasi yang baru. Nah, berarti kan kalau investment berarti dia 78,75% tadi dikali dengan 300. Wait. Kita belum mencari ininya ya dia. Equity bands-nya dia. Karena kalau berarti equity bands-nya setelah transaksi itu kan tadi kan dia kan 450.000 ya tadi ya. Berarti dikurangin dengan 60.000, berarti kita dapat sekitar 390.000. Nah, berarti nanti kalau misalnya untuk kepemilikan yang barunya, investmentnya ini tinggal dikali dengan 78,75% dia. Berarti kita dapat sekitar nggak bisa. Kita hitung manual aja. Berarti kita dapat 307,125.000. Nah, berarti kita bandingkan kalau misalnya dia dari 300 investment, kita bandingin sama carrying value sebelumnya ya dia ya. Nah, investment lama dia kan 350.000. Nah, ini dikurangin dengan invest yang seharusnya tadi yang dari persen baru. $307,125. Berarti ada selisihnya ya, ada gapnya, selisih sebesar 42.875. 875. Oke. Lalu kita buat jurnal penyesuaiannya. Nah, karena dia kan ini kan transaksi treasury stocknya
oleh subsidiary. Nah, ini kan berarti kan transaksi ekuitas. Nah, berarti selisihnya itu dicatat ke EPIC, maksudnya additional paid-in capital. Nah, berarti tapi dia bukan kelaba rugi ya, berarti ya. Berarti akunnya itu EPIC-nya sama debitnya di investment in bonds ya. Ini berarti ini sebesar 42875, sini juga sama. Oke. Tapi dia maksudnya investmentnya tuh dia turun walaupun persenannya naik tadi. Nah, nilai absolute equity-nya Benz itu berkurang lebih besar akibat pembayaran untuk treasury stock yang tadi dibeli. Nah, berarti kalau misalnya nilai investment yang berikutnya nih pertanyaannya kan calculate the amount of investment in Benz NYRT after the transaction, berarti nilai setelah transaksinya ya. Berarti ini kita tinggal 350.000 dikurangin dengan 42875 aja. Berarti kalau misalnya kita nah ya 307.125 kurang lebih seperti ini. Nah, kita akan lanjut ke soal yang berikutnya dengan data diketahui sebagai berikut. Nah, lalu kita langsung aja ke langkah yang pertama. Nah, kita cari dulu, kita cari saldo ya, saldo investment di Sun 1 Januari 2015 sebelum issuance ya, sebelum issuance. Nah, kita cari dulu book value yang diperoleh POP saat akuisisi. Berarti ini 1 Januari 2016 ya. Nah, ini sebesar 80%. Dia dikali dengan 12 juta. Berarti kalau dihitung jadi 9,6 juta ya. Nah, lalu kita cari lagi konversi goodwill-nya ya. Goodwill-nya itu berarti kita 10.600.000 tadi iya 10.600.000 dikurangin dengan 9,6 juta tadi. Nah, berarti ada selisih sejuta ya, goodwill-nya sejuta. Nah, berarti kita hitung perubahan equity ya. Equity dari Sun dari 2016 ke 2018. Nah, ini kan kalau misalnya kenaikan equity, dia tadi dari 13 juta ke 12 juta, berarti dia sejuta ya. Nah, kenaikan ini dia karena dari return earnings ya, dia ya 4.000 ke 5.000 ini. Ya, ini kan yang lain sama nih soalnya. Dia tuh ada beda 1.000. Berarti kayak ada return earnings dari 2016 ke 2017 tuh sebesar 1.000 dia. Nah, berarti kita hitung lagi investment balance. Nah, ini cara ngitungnya dari 10.600.000 tadi
1.600.000 ditambah dengan 80% dari 1 juta tadi ya. Nah, berarti ini kan 80% jadi 800.000 lah ya. Berarti sama dengan 10.600.000 tambah 800 berarti 11.400.000. Ini tuh dia kita kenal sebagai investment in son. Nah, lalu kita cari persentase kepemilikan top after issuance ya. Nah, kalau misalnya total saham sebelum issuance dia 6 juta bagi 10 ya. Nah, berarti kita dapat sebesar 600.000. Nah, berarti saham pop dia kan 80% ya. 80% dikali pas 60. 80% dikali dengan 600.000 tadi. Berarti kita dapat sebesar 480.000. Nah, berarti ini total saham setelah insurance-nya. Berarti sama dengan 600.000 tadi ditambah dengan 200.000. Ya. Berarti sama dengan 800.000. Nah, berarti kalau book value equity pop setelah ya. Tapi ini BV yang setelah ya. Tapi ini juga tanpa goodwill juga. Berarti 60% dikali dengan 19 juta tadi. Juta. Oke. Berarti kita dapat sebesar 11.400.000 juga. Nah, berarti kenaikan BV-nya itu tadi 11.400.000 dikurangin dengan 10.400.000. Nah, berarti kita dapat 1 juta ya. Nah, lalu kita hitung penyesuaian investment. Nah, kalau tadi dia investment sebelumnya sebesar ini, kita dalam ini aja ya, ribuan aja ya, 11.400 atau nggak usah 11.400.000, lalu ditambah dengan kenaikan BV ekuitas pop kok gini. Nah, berarti dia 1 juta ya tadi ya. Nah, berarti investment seharusnya
dia sebesar, ini tinggal di total saja berarti 12.400.000. Nah, lalu kalau penyesuaiannya dari selisihnya saja ya, berarti 1 juta juga. Nah, berarti selisih ini dia karena dia gain atau loss-nya tidak diakui, dia ini masuk ke APIC, epic-nya dia. Berarti nanti jurnalnya, kok jurnal entry ya. Dia investment in Son tadi. Yang 1 juta, sorry. Terus sama APIC sebesar 1 juta juga. Epic. Nah, jadi dia investmentnya naik meskipun persentasenya turun. Jadi dia Son itu menerima kas 6 juta tadi dari 200.000 dikali 30% dari publik, sehingga equity-nya Son ini meningkat drastis. Dan bagian POP atas equity tersebut lebih besar secara nominalnya.